advokat Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore dan semangat pagi. Ya, sebelumnya mohon izin kepada Bapak, Ibu, dan Abang. Di sini saya mau coba untuk sharing-sharing sedikit, bukan maksud untuk mengajarkan atau apa. Saya rasa juga pasti banyak pengalaman yang sudah dimiliki banyak gitu oleh dan pasti tentunya juga banyak yang lebih menguasai dibandingkan saya. Dan di sini sifatnya saya adalah lebih ke sharing-sharing aja pengalaman, karena memang saat ini juga saya juga sedang memberikan pelayanan hukum kepada salah satu klien yang bergerak di bidang penyelenggaraan sertifikat elektronik di bidang tanda tangan elektronik seperti itu sih Pak. Bu. Oke, kita mulai saja. Oke, overview tanda tangan elektronik di Indonesia. Ini materi cukup luas. Cukup luas sekali, dan saya coba filter kira-kira mana saja yang mungkin bisa menjadi pembahasan dan topik yang menarik gitu ya. Terlebih lagi materi tanda tangan elektronik ini masih dan penggunaan ini masih terbilang baru, tentunya masih banyak yang harus dirapikan, dan tentunya masih banyak juga yang memang mungkin juga dikurangan seperti itu. Nah, yang pertama mungkin saya akan bahas mengenai eksistensi tanda tangan elektronik, aturan umum mengenai tanda tangan elektronik, terus juga yang dapat menggunakan tanda tangan elektronik siapa saja, kemudian penyelenggaraan sertifikat elektronik, tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akte notaril, sampai dengan eksistensi peran advokat pada tanda tangan elektronik. Nah, Bapak, Ibu, saya mohon izin sebelumnya, pada saat saya menyampaikan mungkin ada dalam penyebutannya saya menggunakan kalimat TTE, yang dimaksudkan di sini adalah tanda tangan elektronik, kemudian PSRE yang dimaksudkan di sini adalah penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Oke. Ya, oke, eksistensi tanda tangan elektronik di Indonesia. Jadi bisa dibilang sebetulnya tanda tangan elektronik itu baru muncul itu di tahun 2017 ya Pak, Bu. Gitu. Dan sebetulnya itu pertama kali itu namanya itu Sivion, yang dibuat oleh Kominfo, namanya sertifikasi verifikasi online. Nah, kemudian beranjak, berkembang dan segala macamnya, akhirnya banyaklah sekarang ini pihak-pihak yang akhirnya menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, kenapa akhirnya semuanya itu tertarik sebetulnya dengan tanda tangan elektronik? Karena yang pertama tentunya tanda tangan elektronik ini memberikan dan memberikan sebuah kemudahan, keamanan dan kenyamanan dan fleksibilitas dalam hal melakukan sebuah transaksi. Baik itu kita mau melakukan tanda tangan dokumen, kemudian kita mau melakukan seperti mungkin jual beli atau apapun, atau bahkan mau hal-hal simpel seperti tanda tangan kwitansi pun itu juga bisa menggunakan tanda tangan elektronik seperti itu. Nah, tanda tangan elektronik ini mulai mencuat tinggi, Pak, Bu. Kalau misalkan berdasarkan data ya, saya ambil dari katadata.co, penggunaan tanda tangan elektronik ini di Indonesia itu dicatat oleh Kominfo tinggi itu pada saat COVID-19. Ya wajar ya, karena kan pada saat itu kita banyak sekali peraturan pemerintah yang mana kita dibatasi dalam berinteraksi, dan tentunya adanya PPKM. Itu sampai dengan 350% COVID-19. Nah, akibat dari penggunaan tanda tangan elektronik yang cukup tinggi dan cukup mencuat, menariknya adalah ini menarik sebuah potensi pasar tanda tangan elektronik. Jadi akibat dari ini, jadi pada saat dulu Pak, Bu, di tahun 2017, 18, 19, pembuat tanda tangan elektronik ini saya bilang lebih mudahnya ya, itu hanya ada di Kominfo saja, namanya Sivion. Kemudian satu lagi untuk swastanya itu namanya Privy.id, kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat gitu ya. Nah, itu swasta dan non swasta maupun yang instansi. Nah, tapi sekarang ini sudah banyak pengusaha-pengusaha yang melek untuk melakukan atau tertarik dengan bisnis usaha ini. Wajar Pak, Bu. Sekarang siapa sih yang kira-kira nggak butuh tanda tangan gitu kan ya? Apalagi tanda tangannya itu cukup kita duduk di sini,
kemudian klien ada di luar kota, kita tanda tangan, dan kemudian tanda tangan itu sah seperti itu. Nah, sebetulnya ini juga kita sebagai orang hukum ya, Bapak dan Ibu, ini juga sebenarnya peluang buat kita gitu ya. Kenapa kita nggak coba buka usaha ini gitu kan ya? Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik, silahkan gitu. Cuman memang menariknya di sini adalah ketika kita tertarik dan ingin membuat sebuah usaha ini, minimal sekali modal yang harus kita pegang, Pak. Bu, kalau misalkan fintech itu fintech itu kita minimal sebagai pengusaha harus punya minimal modal 2,5 miliar. Tapi untuk menyelenggarakan sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik, ini minimal sekali kita harus ngeluarin biaya sebesar 30 miliar berdasarkan dasar hukum dan regulasinya, luar biasa gitu. Makanya kenapa saat ini mungkin ya baru sangat sedikit, baru nambah sekitar 4 gitu ya pihak yang menyelenggarakan sertifikasi elektronik ini. Nah, saya move lagi. Nah, dasar hukum apa sih yang ada di dalam elektronik gitu ya? Yang pertama dia diatur di dalam Undang-Undang ITE, kemudian diatur di dalam penyelenggara sistem elektronik di PP 71 tahun 2019, kemudian PP penyelenggaraan PP e-commerce dan juga peraturan lainnya. Kemudian apa itu tanda tangan elektronik gitu ya Pak Bu? Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi atau autentifikasi. Artinya apa? Jadi di pena Pak Bu, di tanda tangan itu sudah terasosiasi dengan informasi kita, informasi baik itu KTP kita, kemudian muka kita gitu ya. Itu semua sudah tercantum di dalam tanda tangan elektronik gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu tandakan di dokumen, itu sama dengan kita melakukan menyerahkan konfirmasi kepada suatu dokumen tersebut dan orang lain bisa lihat, oh benar ini Pak Jody gitu, ini Mas Jody Lestya Putra dengan autentifikasi dan juga dengan tanggal lahir sekian gitu, dan benar ini adalah sertifikatnya Pak Jody gitu. Nah, kemudian pasal 52 huruf B PPSTE, tanda tangan elektronik merupakan persetujuan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau orang perseorangan mewakili badan usahanya. Jadi, tanda tangan elektronik ini bisa dibuat oleh orang perorangan maupun badan hukum. Saya next lagi. Nah, macam-macamnya apa aja sih tanda tangan elektronik ini? Macam-macam tanda tangan elektronik ada bisa barcode, kemudian juga scan, bisa juga dalam bentuk tanda tangan yang goresan gitu. Dan semua tanda tangan elektronik lainnya yang prinsip dasarnya. Halo Pak, ini ada yang ini ya? Oh, sorry. Ya, yang prinsip dasarnya itu selama itu terasosiasi maka dia disebut sebagai tanda tangan elektronik. Entah nanti bentuknya seperti apa. Saat ini memang yang paling eksis itu adalah di goresan. Goresan itulah tanda tangan yang biasa kita lakukan, Pak, Bu. Nah, kemudian mulai lagi berkembang namanya barcode. Karena mungkin saat ini banyak banget masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan barcode sehingga dibuat simpel, akhirnya dibuatlah tanda elektronik dalam bentuk barcode gitu. Lucunya adalah dalam eksistensi perjalanan buat tanda tangan elektronik, kadangkala ketika kita melakukan tanda tangan, ada orang yang di dalam satu perjanjian misalkan ya, atau dalam satu dokumen saya dengan counterpart saya tanda tangan bentuknya scan, bentuknya goresan. Tapi di satu sisi lagi ada juga yang bentuknya barcode. Jadi nama saya Jody, saya menggunakan goresan, tanda tangan biasa. Kemudian misalkan namanya Mas Alif, dia pakai barcode, itu bisa Pak Bu. Yang terpenting adalah dia itu betul dengan tanda tangan elektronik. Nanti kita bicara lebih lanjut mengenai apa sih itu tanda tangan elektronik itu ya. Nah, Pak Bu, yang saya mau sampaikan juga di sini adalah kalau kita melihat zaman dulu atau zaman sekarang ya Pak Bu, sistem jaminan tanda tangan offline itu kan kita lihat identitas penanda tangan itu, kepastiannya itu kan lihat dari pertama identitas penanda tangan. Terus caranya gimana sih? Gitu kan ya, dilihat dari bentuk tanda tangan yang didaftarkan, ditulis pada spesimen KTP, terus penjaminnya siapa gitu. Penjamin untuk meyakinkan bahwa benar loh itu atas nama Jody gitu kan. Oh, dilihat dari kelurahan bisa, kemudian di bank melihat oh betul itu namanya Pak Jody, kemudian
dari notaris juga, oh ya betul ini Mas Jody gitu. Nah, kemudian selain itu kepastian mengenai keutuhan dokumen. Kalau keutuhan konten dokumen, kadang pastikan dokumen kita pegang ya Pak Bu ya. Dengan cara apa? Dengan cara para pihak yang memegangnya tadi. Kemudian penjaminnya siapa? Bisa para pihak itu sendiri, itu kalau misalnya perjanjian bawa tangan. Tapi kalau misalkan pakai notaris, biasanya dokumen itu adanya di notaris. Nah, sama kita juga dapat salinannya. Kemudian kepastian nirsangkal atau persetujuan dan tanda tangan. Nirsangkal itu artinya adalah ketika kita tanda tangan, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah adanya saksi yang melihat pembuahan tanda tangan tersebut. Ini kita masih bicara yang offline ya Pak, Bu. Nah, penjaminnya siapa kira-kira? Adanya saksi, petugas, sama notaris yang meyakinkan bahwa benar itu adalah tanda tangannya Pak Jody. Nah, semua proses itu dilakukan dengan cara tatap muka dan juga diverifikasi secara visual. Nah, kalau misalkan online, kalau misalkan tanda elektronik, identitas penanda tangannya itu caranya adalah ya cukup dia bisa membuktikan dia punya sertifikat. Kemudian dia dengan dia melakukan tanda tangan, nanti kita bisa tahu Pak Bu validasi seperti apa. Kemudian dia cukup ngasih dokumen aja perjanjiannya. Kemudian nanti kita bisa melakukan validasi sendiri terhadap dokumen tersebut melalui aplikasi khusus, yaitu adalah di penyelenggara sertifikat elektroniknya. Gitu. Nah, next lagi, kemudian syarat dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum. Nah, yang pertama itu adalah jadi udah diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang ITE. Intinya adalah yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangannya aja. Jadi gini, ketika kita melakukan pembuatan tanda tangan elektronik melalui jasa penyelenggara sertifikat elektronik, gitu ya. Nanti kita akan menginput sebuah data KTP, terus juga live test muka gitu ya, kita difoto, kemudian juga kita ngasih tahu semacam goresan kita seperti apa. Nah itu semuanya identitas itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Iya, jadi pada saat melakukan tanda tangan itu benar-benar adalah kita, itu bisa diketahui gitu ketika memang teknologinya sudah mumpuni. Kemudian integritas. Integritas di sini adalah segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui. Gitu. Jadi ketika ada perjanjian gitu ya atau enggak dokumen tiba-tiba berubah, nanti akan ada recordnya seperti apa gitu. Nah, kemudian segala perubahan terhadap tanda elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan itu diketahui. Sorry, ini sama. Kemudian nirsangkal. Nah, di nirsangkal ini adalah tadi sesuatu hal yang tidak dapat disangkal. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasikan siapa penanda tangannya. Jadi, ketika saya tanda tangan di suatu dokumen, maka orang tersebut sudah tahu bahwa itu adalah kita, gitu. Dan ketika kita menggunakan suatu aplikasi, dalam hal ini adalah melalui penyelenggara sertifikat elektronik, sudah pasti orang-orang tahu bahwa itu adalah kita. Kemudian terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Nah, akan ada sebuah cara tersendiri bahwa benar loh bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangannya Mas Jody gitu. Nah, ini semua adalah sebuah syarat tanda tangan elektronik untuk bisa memiliki kekuatan hukum. Gitu. Dan bebannya ke siapa? Bebannya itu adalah kepada si penyelenggara sertifikat elektronik maupun kepada si si pembuat tanda tangan ini yang memiliki sertifikat elektronik. Nah, next lagi, siapa sih yang dapat menggunakan tanda tangan elektronik dan siapa yang penyelenggara tanda tangan elektronik? Yang pertama, setiap orang berhak membuat tanda tangan elektronik melalui penyelenggara sertifikat elektronik. Jadi siapapun itu kita bisa, Pak, Bu. Mau profesi apapun itu kita bisa membuat tanda tangan elektronik. Kemudian tanda tangan elektronik yang digunakan oleh badan usaha atau instansi menjamin keaslian integritas itu disebut sebagai segel elektronik gitu. Jadi ketika dia mewakili badan usahanya namanya adalah segel elektronik. Kalau misalkan kita mewakili pribadi namanya adalah tanda tangan elektronik. Nah, pihak pembuatnya itu siapa? Pihak pembuatnya itu adalah satu PSRE Indonesia yang berbadan hukum di Indonesia. Kemudian PSR asing yang beroperasi di Indonesia dan harus terdaftar di Indonesia. Jadi biasanya yang saat ini kita udah temukan itu adalah baru PSR Indonesia aja.
Kita untuk PSR asing kita saya belum apa namanya belum terlalu dalam mengetahui hal itu gitu ya. Jadi saat ini yang ada itu adalah baru PSR Indonesia. Siapa aja PSR Indonesia? Ini baru ada 5. Ada namanya Privy.id untuk yang swasta ya. Kemudian juga ada lagi namanya Tilaka, kemudian DigiSign dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada juga apa namanya dari yang instansi itu BSSN dan lainnya. Kemudian next lagi. Nah, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Nah, si penyelenggara yang tadi saya bilang, si pembuat apa namanya, si pihak yang bisa membuat atau menciptakan tanda elektronik berdasarkan dari request dari si apa namanya si pengguna, yaitu dalam misalkan saya datang, kemudian saya ingin dibuatkan dong yang namanya sertifikat elektronik supaya saya bisa melakukan tanda tangan elektronik. Nah, ini kita sebagai penyelenggara sertifikat elektronik punya kewajiban, yaitu adalah memiliki dulu namanya sertifikat elektronik gitu. Nah, dia gimana cara buat dapetin sertifikat elektronik? Dia harus terlebih dahulu mengajukan ke si Kominfo. Kemudian setelah itu barulah pengguna sertifikat elektronik itu dapat menggunakan dalam bentuk transaksi elektronik. Jadi ketika dia sudah apa namanya mendapatkan sertifikat dan mengajukan ke mengajukan ke Kominfo, kemudian dia baru bisa menggunakan si sistem sertifikasi elektronik tersebut. Nah, dalam hal diperlukan, kementerian atau lembaga dapat mewajibkan penggunaan menggunakan sertifikat elektronik dalam transaksi. Jadi, segala macam kegiatan itu bisa aja dipakai. Jadi, sertifikat yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik itu bisa dipakai ke mana saja itu gitu. Kemudian next lagi. Nah, ini yang paling penting, Pak Bu. Jadi, sertifikat dan tanda tangan elektronik. Tadi kan saya bilang, ini agak bingung pastikan ya. Tadi saya bilang sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Jadi gini, penyelenggara sertifikasi elektronik itu adalah jasa pembuat sertifikasinya. Gitu. Jadi Bapak datang, Ibu datang ke dalam suatu aplikasi, kemudian daftar registrasi untuk dibuatkan yang namanya sertifikat elektronik. Gitu. Nah, analoginya adalah sertifikat elektronik ini adalah pulpen, gitu. Jadi Bapak itu punya pulpen saat ini, nah atau bisa kita namanya sertifikat elektronik. Jadi pulpen ini setara dengan sertifikat elektronik. Kemudian ketika ada dokumen yang akan ditandangani, barulah kita melakukan yang namanya tanda tangan elektronik. Kebayang nggak kira-kira? Jadi pulpen ini adalah sertifikat elektroniknya. Karena Bapak sudah atau Ibu sudah melakukan yang namanya pendaftaran dan ingin menggunakan tanda elektronik, maka sebelum melakukan tanda tangan elektronik, Bapak dan Ibu harus punya sertifikat elektronik dulu. Bapak, Ibu harus punya pulpennya dulu, gitu. Baru setelah itu bisa melakukan namanya tindakan hukum dalam bentuk tanda tangan elektronik, seperti itu. Oke, saya next lagi. Nah, tanda tangan tersertifikasi. Jadi proses pendaftaran seperti apa sih gitu ya, yang saat ini terjadi? Yang pertama itu kita bisa melakukan yang namanya foto KTP. Kemudian nanti isi data, ada NIK, nama, tempat tanggal lahir, kemudian ada lagi kontak confirm. Jadi kayak misalkan alamat email, ini yang biasa terjadi ya kalau kita mau daftar atau registrasi di apa namanya e-commerce gitu kan. Atau misalkan kita mau coba daftar pinjol, biasanya kayak gini Pak. Kemudian ada namanya liveness confirmation. Liveness confirmation itu adalah ketika kita sudah foto KTP, kemudian isi data, kemudian kontak udah dapat kita udah ngisi kontak konfirmasi kita, nanti akan ada tuh namanya liveness confirmation. Jadi kayak gini, nanti dia itu akan memunculkan muka kita, nanti muka kita tuh akan di-scan gitu, akan difoto. Bener nggak sih ini muka kita gitu kan? Kemudian masuk lagi lah email verification, kemudian setelah itu barulah registration confirmation sampai dengan finish unique ID. Itu proses pendaftarannya. Nah, kemudian siapa yang melakukan pengecekannya? Yaitu adalah nanti adalah namanya itu registration authority gitu. Nah, registration authority ini adalah orang yang ada di dalam penyelenggara sertifikasi elektronik gitu. Nah, kemudian kalau kita udah tanda tangan, udah buat pendaftarannya, bagaimana sih Pak proses pendaftarannya gitu ya? Proses tanda tangannya. Yang pertama kita akan lakukan upload dokumen. Kita upload dokumen, kemudian kita klik sign gitu. Kita bisa klik, kemudian kita klik mana yang kira-kira mau ditandatangan gitu ya. Di bagian mana, di part yang mana. Kemudian dengan jenis dan bentuk tanda tangan yang seperti apa? Apakah kita mau tanda tangan dalam bentuk yang goresan tadi,
ataukah kita mau tanda tangan dalam bentuk barcode. Nah, ketika sudah, baru nanti ada namanya final yaitu face recognition yang tadi tuh. Kita difoto lagi, apakah benar ini adalah muka kita. Kemudian barulah nanti ada OTP email mengkonfirmasi ke kita untuk kita melakukan yang namanya verifikasi lagi. Jadi kayak PIN. Setelah itu barulah tanda tangan elektronik selesai dilakukan. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini sebetulnya banyak sekali filter-filter yang memang tujuannya untuk menjaga suatu keamanan dan kevalidasian dan verifikasi apakah benar orang yang melakukan upload dokumen dan tanda tangan ini adalah Mas Jody gitu ya. Jangan-jangan bukan gitu. Karena ketika kita masuk di face recognition ternyata bukan muka saya, otomatis yang terjadi adalah nanti gagal gitu. Nggak bisa melakukan tanda tangan seperti itu kurang lebih. Oke, next lagi. Nah, ekosistem tanda tangan elektronik. Ya. Jadi ekosistemnya saat ini adalah pengawasnya itu adalah regulatornya itu adalah si Kominfo. Kominfo itu sebagai pihak induk yang nantinya mengawasi penyelenggara sertifikasi elektronik di bawahnya gitu ya. Nanti akan ada dua gitu. Jadi ada induknya, kalimatnya gini, induknya itu adalah si Kominfo sebagai sebagai pemilik atau penerbit sertifikat gitu. Kemudian dia itu punya induk, kemudian dia berinduk ke instansi maupun non instansi yang masing-masing itu punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kepada si pengguna atau kepada masyarakat. Nah, ada yang dari instansi, ada juga yang dari non instansi. Kemudian nantinya ketika sudah terbit sertifikat untuk pengguna, baik itu yang instansi maupun non-instansi, barulah mereka bisa menerbitkan sertifikasi elektronik, barulah setelah itu ketika ada dokumen, si pengguna itu bisa tanda tangan, gitu. Baik yang instansi maupun yang non-instansi. Oke, lanjut lagi. Nah, 6 layanan PSRE gitu ya, Pak Bu. Layanan ini yang pertama itu adalah tanda tangan elektronik. Tadi juga kita udah kenal namanya segel elektronik untuk badan hukum. Kemudian ada lagi namanya penanda waktu. Jadi penanda waktu di sini adalah ketika kita tanda tangan dokumen elektronik, nanti akan ketahuan tuh kira-kira pada pukul dan jam berapa kita tanda tangannya. Kemudian apakah ada delay atau tidak gitu. Kemudian apakah orang ini yang benar-benar melakukan tanda tangan atau bukan, sampai ke situ arahnya. Kalau misalkan kita tanda tangan offline biasa kan nggak ada waktunya ya, nggak ada penanda waktunya. Paling ujung-ujungnya kita tulis tanggal berapa kita tanda tangan gitu, nggak akan sampai bilang dan munculin pukul 13.00 gitu, karena 13.01 kan nggak pernah seperti itu gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan di tanda tangan elektronik itu seperti itu. Kemudian pengiriman elektronik tercatat ya tadi lebih ke historikalnya nanti kira-kira ketika udah kirim dokumen. Jadi ketika dokumen sudah diupload di dalam suatu aplikasi penyelenggara sertifikat elektronik gitu kan untuk dikasih counterpart. Kemudian ketika udah dikasih counterpart melalui email akan ada tuh historikalnya gitu. Hari ini kita udah upload dokumen tanggal 1, ternyata ternyata dokumen itu delay misalnya baru tanggal 2 karena mungkin masuk spam atau apa gitu kan. Kadang kala ada juga kejadian seperti itu. Nanti akan dikasih tahu, dapat notifikasi, kemudian ternyata baru tanggal 3 si counterpart itu melakukan tanda tangan, itu akan rangkum juga seperti itu. Kemudian autentifikasi website dan juga persepsi tanda tangan elektronik ini sama juga tadi. Next lagi. Nah, tanggung jawab PSRE gitu ya. Oke. Tanggung jawab PSR ini yang pertama adalah PSR Indonesia menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian orang badan usaha instansi karena mematuhi kewajiban sebagai diatur dalam. Oke. Jadi kemudian PSR Indonesia dianggap sengaja atau lalai kecuali PSR tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Jadi gini, intinya adalah selama itu kesalahan dari penyelenggara sertifikat elektronik, misalnya gara-gara gagalnya tanda tangan atau mungkin tiba-tiba dokumen yang ditandatangani ternyata rusak atau seperti apa,
dan mungkin karena kesalahan sistemnya itu kan mungkin saja terjadi, itu semua akan ditanggung dan menjadi tanggung jawabnya mereka. Dan bahkan sebetulnya PSRE ini atau apa namanya si penyelenggara ini juga bisa sebetulnya menjadi pihak yang nantinya membantu membuktikan bahwa dokumen itu adalah dokumen dan tanda tangan elektronik itu adalah tanda tangan yang memang benar-benar asli sesuai dengan pihak yang melakukan tanda tangannya gitu. Ini kita bicara tanggung jawab PSRE. Nah, kemudian ada lagi tanggung jawab pembuktian terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh bukan PSRE. Jadi ternyata Bu, Pak, dalam apa namanya dalam eksistensi penyelenggara sertifikat elektronik ini ada dua sebetulnya. Ada penyelenggara sertifikasi yang terdaftar, gitu ya. Ada juga penyelenggara sertifikat elektronik yang tidak terdaftar. Nah, yang terdaftar ini dia memang sudah dapat izin dari Kominfo, mudahnya gitu. Yang tidak terdaftar ini dia itu sistemnya sudah sesuai, sudah mirip-mirip, tapi dia belum dapat izin dari Kominfo. Nah, akhirnya bebannya nanti adalah tanggung jawabnya itu adalah kepada si pengguna itu, gitu. Dan bahkan si penyelenggara sertifikat penyelenggara sertifikat elektronik ini yang memang ilegal bisa dikatakan dia itu juga tidak punya hak untuk membuktikan gitu. Jadi bebannya semua ada di si badan usaha atau si orang tersebut. Oke, next lagi fungsi tanda tangan elektronik dan juga jenis tanda tangan elektronik. Nah, kalau misalkan menurut Pak Arianto Muktiwibowo, fungsi tanda tangan elektronik itu ada 4. Yang pertama adalah authenticity, yaitu adalah intinya adalah bisa kita membuktikan bukti autentik tanda tangan kita gitu ya. Memang benar-benar itu adalah tanda tangan kita yang kita buat gitu. Wajar ya, karena dengan sistem pastinya ketika kita punya sertifikat dan kita melakukan tanda tangan suatu dokumen akan ke-track tuh semuanya tuh. Apa namanya, siapa orang yang tanda tangan atau bagaimana, atau mungkin counterpart yang tanda tangan gitu. Bahkan sampai dengan ke level waktunya. Kemudian non-repudiation. Non-repudiation ini adalah nirsangkal, balik lagi. Karena semua sudah dijalankan dengan sistem, sehingga sulit sekali untuk disangkal sama pihak lain. Karena semuanya itu ada rekam jejaknya. Gitu. Kemudian integrity. Adanya jaminan bahwa si tanda tangan elektronik itu tidak mengalami suatu perubahan oleh pihak yang tidak berwenang gitu. Jadi gini, contohnya adalah ternyata yang tanda tangan, kalau misalkan offline itu kan bisa tanda tangan palsu ya. Kalau ini tuh nggak akan bisa sama sekali gitu, kecuali adanya terjadinya hacking dan segala macam gitu. Lebih tepatnya dia nggak bisa tanda tangan palsu, tapi dia harus masuk dulu ke dalam akunnya si pihak yang punya sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik tersebut gitu. Tapi kalau misalkan offline itu kan dia yang bisa palsuin tanda tangan, kalau ini enggak. Jadi dia harus punya aksesnya dulu. Kemudian confidentiality, yaitu adalah kerahasiaan. Ya tentunya karena sistemnya sudah mumpuni dan punya standar khusus, tentunya pesan dan bentuk data elektronik ini adalah bersifat rahasia dan tidak semua orang itu bisa memiliki atau mengunggah akses bahwa itu bisa diakses untuk umum. Sehingga kerahasiaan itu terjaga. Next lagi. Oke, jenis tanda tangan elektronik. Tadi saya dibilang juga bahwa ada 2 sebetulnya ciri tanda tangan elektronik tersertifikasi maupun ciri tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Nah, yang pertama itu adalah kalau untuk yang tersertifikasi memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik sebagaimana pasal 11 Undang-Undang ITE yang tadi kita bahas. Ada 6 poin tersebut. Terus yang kedua adalah menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa PSRE Indonesia yang diaudit oleh Kominfo. Kemudian dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat TTE tersertifikasi. Nah, ini semua ini adalah prosedur yang harus dilalui oleh si penyelenggara sertifikasi elektronik yang memang tersertifikasi dan memiliki izin oleh Kominfo. Kemudian dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik, kemudian sertifikat elektronik dibuat oleh PSRE Indonesia yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan memenuhi standar yang ditetapkan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan penyelenggara sertifikat elektronik dan si pengguna tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi itu tidak memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum, sehingga nggak akan
dijamin nih oleh Undang-Undang ITE di pasal 11-nya. Kemudian dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik dan tidak ada pemeriksaan oleh pemerintah gitu. Jadi loss gitu aja, Pak, Bu. Kemudian menggunakan metode teknik atau proses apapun. Jadi ya udahlah, yang penting kelihatannya canggih gitu kan. Dan seolah-olah udah menjamin, padahal sebetulnya ada standar tersendiri dari pemerintah dan dia suka-suka untuk melakukan yang namanya pembuatan sistem dan lain-lainnya. Kemudian dibuat bukan dengan oleh PSR Indonesia dan tidak diperiksa pemenuhan standarnya. Nah, next lagi. Gimana sih kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik? Nah, ini yang paling apa ya? Akan menarik untuk jadi pembahasan juga di sini sebetulnya. Kemudian next, kekuatan pembuktian TTE ini adalah yang pertama, merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE dan tidak berlaku untuk dokumen dikecualikan. Jadi di Undang-Undang ITE itu sudah menjamin bahwa tanda tangan elektronik itu adalah alat bukti yang sah gitu. Selama memang tanda tangan itu dibuat dan diciptakan sertifikat itu melalui penyelenggara sertifikat elektronik yang terdaftar gitu. Nah, kemudian dan tidak berlaku untuk dokumen yang dikecualikan dalam pasal 5 ayat 4. Nah, ini pasal 5 ayat 4 ini kalau Bapak baca sekarang itu kaitannya sama akta notaril gitu. Memang itu yang belum di-cover sama sama perkembangan zaman saat ini ya, Pak Bu ya. Karena kalau misalkan kita mau bahas itu, otomatis kita harus rubah dulu nih aturan notarisnya gitu. Kemudian dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum serta memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual. Nah, ini juga diatur yang tadi pasal 11 ya tadi. Kemudian dokumen elektronik diperiksa menggunakan aplikasi verifikasi dokumen yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ketika kita udah punya dokumen elektronik, ya, jadi PDF, jadi dokumen elektronik itu yang PDF udah ditandatangani oleh si pengguna gitu ya, yang tersertifikasi gitu ya. Nah, itu kita bisa bawa dokumen itu kemana aja. Jadi kita bisa misalkan ke website pemerintah yang memang dia penyelenggara sertifikat instansi gitu ya, atau ke swasta yang intinya adalah dia penyelenggara sertifikat elektronik, kita bawa dokumen itu kemana aja, itu masih valid gitu, dan masih bisa diverifikasi. Nah, kalau misalkan tanda tangan elektronik itu dibuat berdasarkan penyelenggara sertifikat elektronik yang tidak tersertifikasi, yang bukan masuk dan tidak mempunyai izin, dokumen itu kita bawa kemanapun PSRE tidak ada yang bisa terima dan tidak ada yang bisa memvalidasi apakah benar itu adalah tanda tangannya atau bukan gitu. Kemudian masuk lagi, tanda tangan elektronik tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian. Nah, kemudian berdasarkan pasal 49 ayat 3 PPPMSE dapat dijadikan bukti tulisan autentik. Jadi kalau misalkan bunyinya dari PP e-commerce gitu ya, mereka bilang bahwa tanda tangan elektronik itu bisa dijadikan bukti tulisan autentik gitu. Nah, ini menarik banget sebetulnya. Nanti ketika kita melakukan suatu perkara gitu ya, Pak, Bu. Nah, kemudian next lagi, permasalahan penggunaan TTE oleh notaris. Nah, kita harus tahu juga bahwa ternyata itu masih banyak kekurangan gitu ya, khususnya di notaris dan posisinya ini juga harus menjadi evaluasi tentunya buat pemerintah supaya bisa membantu notaris dalam membuat regulasi. Jadi apa sih yang menjadi dasari si notaris ini tidak bisa menggunakan tanda elektronik gitu ya. Jadi kita ketahui bahwa notaris itu kan punya kewajiban ya. Dia itu punya 2 jenis akta notaril gitu ya. Yang pertama adalah akta partis sama akta relas gitu. Akta partis ini kan uraian secara otentik yang mengenai suatu tindakan dilakukan oleh keadaan dilihat dari disaksikan oleh notaris langsung. Jadi di banyak partisipasinya dan ada saksinya juga gitu ya. Contoh misalkan ada RUPS gitu kan, ada catatan budal dan lain-lain, itu kan harus ada saksinya. Nah, itu nggak bisa tuh. Itu harus dihadiri oleh notaris dan dilihat langsung. Kemudian akta relas, akta yang dibuat, dan kemudian ada lagi akta yang memang benar-benar harus ada saksinya dan juga ada bisa notaris sendiri, tapi tetap harus dibuat di depan notaris dan harus ditandai oleh notaris langsung gitu. Bahkan ada satu dokumen itu yang harus dijahit gitu di dalam aturannya. Nah, sehingga disinilah kelemahan tanda tangan elektronik ini nggak bisa bantu dan masuk ke dalam dunia notaris saat ini gitu. Oke, next lagi. Nah, sekarang eksistensi peran advokat pada tanda tangan elektronik. Jadi setelah
setelah saya itu coba memberikan layanan gitu ya kepada klien gitu Pak Bu, yang memang dia bergerak di bidang penyelenggara sertifikat elektronik, akhirnya saya coba merangkum 3 aspek gitu yang bisa kita gunakan sebagai advokat dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan kegiatan kita maupun membantu mengurus hak klien gitu ya. Yang pertama itu adalah kita sebagai pengguna. Saya sebutnya adalah 3P. Pengguna, pengandal, pendamping. Oke, yang pertama adalah pengguna. Advokat itu dapat menggunakan tanda tangan elektronik untuk melakukan segala bentuk perbuatan hukum, seperti menandatangani dokumen-dokumen penting seperti penawaran, perjanjian, dan dokumen lainnya. Gitu ya. Jadi kita udah bisa sah Pak Bu kalau misalnya mau tanda tangan penawaran, perjanjian gitu ya. Hingga surat kuasa, nanti saya akan kasih sampelnya dan saya akan sharing-sharing pernah nggak kira-kira terjadi gitu kan, bahkan bisa diterima sama instansi gitu ya. Kemudian pengandal itu adalah kita bisa Pak Bu sebagai pihak yang melakukan pengecekan status informasi di dalam sertifikat. Jadi pihak pengandal ini adalah pihak yang menggunakan gini, kita itu nanti dapat dokumen, misalkan gini, kita ini pengandal itu biasanya identik dengan perkara di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di luar pengadilan itu, kalau di luar pengadilan udah jelas ya, ketika dapat dokumen, kita langsung bawa dokumen itu, kemudian kita coba buka websitenya si penyelenggara sertifikat elektronik, nanti kita taruh dan diupload, kita akan cek apakah benar perjanjian itu dibuat oleh pihak A dan pihak B. Pihak A misalkan klien kita gitu kan, oh ternyata benar loh, gitu. Itu untuk mengecekkan keabsahannya. Atau yang kedua, ketika dalam peradilan. Nah ini yang menarik nih. Ketika di pengadilan, katakanlah bukti dari si pihak tergugat itu adalah perjanjian dokumen yang ditandatangani oleh tanda tangan elektronik gitu ya. Kita bisa Pak Bu mengecek dokumen itu, apakah dokumen itu dibuat dan ditandatangani oleh tanda tangan elektronik yang tersertifikasi atau tidak gitu. Nah kita akan cek dokumennya. Kemudian ketika memang tidak, ya kita bisa bilang, oh berarti beban pembuktiannya itu adalah di di si orang tersebut gitu. Apakah orang itu mau mengakui atau tidak? Kalau misalkan memang ternyata ternyata dokumen itu memang benar-benar tersertifikasi dan muncul, artinya memang dokumen itu sudah sah. Walaupun memang mau kita buktikan, kita bisa mengundang pihak si penyelenggara sertifikat elektroniknya gitu. Nah, kita di sini sebagai pihak pengandal itu jadi pengandal itu adalah verifikator bisa dibilang. Apakah benar dokumen tersebut adalah dokumen yang memang dibuat oleh tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tidak gitu. Nanti akan kita cek nih. Pertama kita bisa melihat penggunaan sertifikat gitu ya. Jadi apakah benar dia punya sertifikat atau tidak nih si pihak A dan pihak B-nya gitu kan. Kemudian apakah benar tanda tangan elektronik adalah tanda tangannya si A gitu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan apakah sertifikat itu terdaftar atau tidak, atau jangan-jangan sudah dicabut gitu kan. Kemudian penyetujuan atas batas tanggung jawab dan jaminan. Nah, itu kurang lebih untuk pengandalnya. Kemudian selain itu kita juga bisa jadi pendamping. Pendamping itu adalah kita sebagai konsultan hukum, kita dapat membantu klien PSR, mungkin seperti sekarang saya ya, di mana kita bisa bantu mulai dari pendirian badan usahanya, kemudian permohonan pendaftaran legalitas, pengurusan kepatuhan, sampai dengan lain yang sejenisnya gitu. Jujur, ketika kita menservis klien yang bergerak di bidang penyelenggara sertifikat elektronik ya terdaftar di Kominfo, effortnya cukup besar Pak, gitu Bu. Kenapa saya bilang demikian? Karena ternyata banyak sekali turunan dokumen-dokumen kepatuhan atau compliance yang memang harus kita kerjakan gitu. Bahkan kita nggak bisa hitung dalam 1 bulan, itu mungkin bisa berbulan-bulan kita melakukan pengurusannya karena kita sebagai advokat tidak hanya bisa berpikir dari sisi dari sisi aturannya, tapi kita juga harus mengetahui dalam-dalamnya mengenai teknisnya seperti apa gitu ya. Dan istilah-istilah teknis itu kita harus paham gitu, sehingga kita bisa membantu dan mendampingi klien supaya mereka bisa aman ketika menjalankan usaha si PSRE-nya ini gitu. Itu sih kurang lebih eksistensi dan peran advokat pada tantangan elektronik. Seperti itu kurang lebih, Mbak Ines, Bapak Ibu. Mohon izin ya, saya sharing di sini Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin ada yang mungkin ingin ditanyakan, monggo silahkan seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Jody, materinya ini menarik banget ya. Ternyata bisa valid banget juga ya kalau misalnya TTI-nya tersertifikasi gitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu ini Pak Jody ini udah ada sebenarnya ada dua pertanyaan, cuman kalau misalnya Bapak Ibunya mau Boleh lebih baik open langsung, mic Pak ya, Bu, jadi mungkin betul. sharing-sharingnya bisa lebih hidup Ya. gitu ya. Boleh, ini Bapak Kalau Muhammad. belum ada yang nanya, nanti saya bisa sharing-sharing pengalaman gitu pada saat saya berperkara menggunakan ini. Ini Bapak Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin mungkin mau on mic, Pak. Silakan. Atau mungkin Bapak Budi Rivileno terlebih dahulu. Sepertinya belum mau on mic nih, Pak. Cuman kalau gitu dibacain aja ya, Pak, pertanyaannya. Ya. Ini dari Bapak Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin. Mau bertanya soal bagaimana pihak swasta meminta TTDE karena setahu kami saat ini baru instansi pemerintah yang memiliki TTDE tersebut. Saat ini sebetulnya udah ada kok Pak, apa namanya, tanda tangan elektronik gitu ya. Dan itu sudah jelas banget, apa namanya, kita bisa cek juga melalui situs website Kominfo bahwa saat ini udah ada BSSN gitu ya sama BPPT yang memang terdaftar apa namanya penyelenggara sertifikat elektronik. Kemudian ada juga non instansi swasta yaitu adalah Privi, Lilaka, Desain, PIDA dan PT Pruri gitu. Itu sudah ada. Gitu. Semoga menjawab ya Pak. Oke, baik Sudah Pak. ada semua. Terima kasih Pak Jody. Ini next mungkin ada yang raise hand nih Pak. Silakan. Dani, silakan Pak. Selamat siang, Mas Jody. Halo, selamat siang Pak Dani. Iya, Mas Jody, ada sedikit pertanyaan ini. Ya, jangan banyak-banyak ya Pak ya. Tadi ada saya simak, kalau tanda tangan elektronik itu kan harus memiliki sertifikat elektronik. Betul. Ini maksudnya gimana ya? Apakah setelah kita memiliki sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik, kemudian setelah nanti ada perjanjian yang akan mau kita tanda tanganin, harus tetap kita tanda tanganin juga atau hanya sekali tanda tangan saja di sertifikat elektronik itu? Oke. Itu satu. Yang kedua, kalaulah terjadi misalnya sengketa dalam perjanjian antara si A sama si B, sengketa perdata, mereka menggunakan jasa elektronik, jasa PSRE ya, jasa perusahaan ya. Kemudian di dalam klausul perjanjian itu tidak disebutkan bila terjadi sengketa domisili hukumnya di mana gitu. Biasanya kan kalau di dalam klausul perjanjian kan ada. Ini misal jika di dalam klausulnya tidak dicantumkan domisili hukum, maka pengadilan mana yang harus menyidangkan sengketa itu? Dan apakah pihak jasa PSRE itu harus diikutsertakan sebagai pihak ketiga? Oke. Saya rasa cukup, Mas Jody. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya coba jelaskan dari sini ya Pak ya, Bu. Jadi memang saya lakuin ya, apa namanya, penggunaan dan istilah itu kadang suka ketukar gitu, dan memang apa namanya, ini tuh harus baca berkali-kali lagi gitu. Dan saya pun juga waktu pas men-service klien tuh emang pusing Pak, Bu, gitu. Saya harus lakuin gitu ya. Jadi saya coba sharing-sharing di sini juga kepusingan saya gitu ya, dan semoga bisa terjawab di sini. Jadi memang kita sebagai pengguna yang ingin bisa melakukan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itulah tindakan sebetulnya, gitu. Nah, untuk bisa melakukan tindakan, kita harus punya dulu namanya sertifikat elektronik, gitu. Di mana caranya kita bisa punya sertifikat elektronik? Kita harus datang dulu ke dalam penyelenggara sertifikat elektronik. Setelah itu nanti kita udah datang, kita udah registrasi segala macam, diterbitkanlah sebuah pulpen atau sebuah sertifikat elektronik, gitu. Nah, analoginya adalah pena ini adalah pembuat tanda tangannya. Jadi ini belum tanda tangan, Pak. Ini si pembuatnya. Kebayang ya? Ya, ini ya, Pak ya. Karena saya juga dulu kayak gitu, Pak. Oke, ini adalah kita, jadi pena itu adalah sertifikatnya, gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada pena, saya nggak bisa tanda tangan. Saya nggak ada sertifikat, saya nggak bisa tanda tangan, gitu. Nah, barulah setelah itu, ketika ada dokumennya, kita bisa milih, Pak, Bu, gitu. Kita mau melakukan, kita bisa memilih dulu nih, bisa memilih
kira-kira kita mau pakai gambar yang mana ya? Apakah pakai gambar barcode kah, apakah goresan? Ketika kita pilih gambar barcode sama goresan, itu belum terjadi tanda tangan elektronik, belum. Tapi nanti ketika kita udah klik OK, ketika kita sudah melalui prosedur yang tadi ini ya, sorry. Kita sudah melalui prosedur, jadi ketika klik and sign itu belum terjadi tanda tangan elektronik, gitu. Tapi ketika kita udah final face recognition, udah dicek muka kita, udah dicek OTP email, disinilah baru terjadi tanda tangan elektronik. Gitu. Jadi setiap proses yang kita akan lakukan di dalam melakukan suatu transaksi, jual beli dan segala macam, kita harus selesai dulu nih, kita harus melalui proses ini dulu, baru kita bisa, jadi kita harus melakukan pengulangan kegiatan supaya kita bisa melakukan suatu tanda tangan elektronik gitu. Punya sertifikat elektronik tanpa kita melakukan suatu tindakan tanda tangan atau tanpa melakukan suatu konfirmasi terhadap suatu dokumen, itu sama saja belum terjadi tanda tangan elektronik, Pak, Bu. Itu kita harus cuma pegang penanya doang nih gitu. Kebayang ya? Oke, itu satu. Terus yang kedua terkait dengan pengadilan mana sih kira-kira yang akan kita pilih gitu ya. Ini kalau ini sih sebetulnya kalau memang tidak diatur di dalam perjanjian pengadilan mana, kan kita masih bisa memilih ya lokasi di mana sih si penggugat atau kita si tergugat gitu kan. Itu kan ada kalau nggak salah di KUHP, kitab undang-undang acara perdata gitu ya. Itu kita bisa memilih sebetulnya. Namun mungkin jadi pertanyaan menarik adalah kira-kira apakah si PSR ini bisa diikutsertakan dalam persidangan atau tidak gitu kan. Nah, jawabannya adalah sebetulnya kita harus lihat dulu, Pak, dan kita harus ketahui dulu apakah tanda tangan itu dilakukan oleh tanda tangan itu dokumen-dokumen yang telah ditandatangani itu adalah dokumen yang memang berasal dari PSR atau bukan gitu. Jangan-jangan bukan gitu. Karena atas dasar apa si PSR mau datang gitu, Pak. Jangan-jangan bukan. Karena ketika itu bukan, harusnya terbebas tanggung jawab si PSR itu dalam melakukan suatu panggilan ke pengadilan, baik itu mungkin jadi tergugat atau mungkin jadi saksi gitu ya, saksi ahli. Seperti itu sih Pak, kurang lebih. Jadi kita harus pastikan dulu. Katakanlah ternyata dibuktikan memang itu adalah PSR-nya, ternyata itu dokumen-dokumen yang memang telah ditandatangani secara elektronik dan tersertifikasi. Nah, prinsip dasarnya adalah kita masih bisa, Pak, kita bisa undang mereka sebagai saksi ahli atau turut gugat gitu. Apakah benar? Nanti mereka yang akan membuktikan sendiri gitu. Kenapa saya tahu? Karena saya udah pernah konfirmasi ke mereka kira-kira gimana kalau misalnya sengketa. Karena hal itu yang terus-menerus ditanyakan sama advokat seperti itu, Pak. Dan mereka sih bilangnya komitmen akan hadir. Kalau dari pihak Kominfo ya, Pak. Cuman apakah di lapangan seperti apa? Saya belum pernah nyoba sejujurnya. Gitu. Tapi saya memang udah rencana mau coba supaya nanti jadi putusan, Pak. Lumayan kan jurisprudensi kan jadi sumber hukum lagi nanti. Siap, itu sih Pak kurang lebih. Oke, mungkin ada lagi Pak, Bu, atau saya bisa sharing-sharing di sini nih. Ini boleh saya ajukan pertanyaan? Silakan Pak. Ya, saya Alif, Mas. Oh iya, Pak Alif. Ya, Mas Jody ini partner saya di law firm. Ya, tapi terkait materi ini saya ada pertanyaan. Kalau misalkan sebuah perjanjian yang sudah disepakati isinya oleh kedua belah pihak, oleh pihak pertama dan kedua, tetapi para pihak ini tidak menginginkan untuk tanda tangannya secara melalui sertifikasi yang tadi pemerintah atau privi.id dan lain sebagainya gitu. Hanya menggunakan tanda tangan scan saja gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan contoh kasusnya seperti itu, dokumennya itu tetap sah atau tidak? Nah, ketika misalkan itu sah, ketika itu jadi bermasalah, di sisi yang mananya ketika dokumen ini dianggap tidak sah karena toh dua-dua pihak itu sudah bersepakat terhadap isi perjanjian
karena satu dan lain hal tidak bisa, misalkan tidak bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersertifikasi tadi, akhirnya mereka berdua, ya sudahlah kita tanda tangan, scan saja, toh sudah sama-sama sepakat. Nah pertanyaannya sah atau tidak? Oke, ini berat nih, sah atau tidak kan? Saya macam hakim di sini nih. Oke, gini Thank you. Oke, jadi gini, apa namanya Pak Alif? Mungkin ya saya juga nggak bisa bohong ya, karena sebelum adanya apa namanya tanda tangan elektronik ini kita selama ini juga bawa bukti pun juga bawa bukti scan gitu kan, dan selama ini pun juga mungkin tanda tangan yang cuman di apa namanya ditaruh di scan atau enggak mungkin dicomot gitu, diambil gitu kan tanda tangan orang terus ditaruh gitu kan ya, itu kan kejadian juga sering seperti itu, atau kadang-kala juga kita udah tanda tangan, kita scan, kemudian jadi bukti di pengadilan gitu kan. Nah, sebetulnya kalau misalnya ditanya sah atau tidak gitu ya, tadi bebannya itu ada, itu masuk ke dalam apa namanya? Itu masuknya ke dalam lingkup gini, tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi sebetulnya, gitu. Nah, artinya apa? Beban pembuktiannya itu ada di si pihak tersebut, gitu. Dan perjanjian itu jadinya bentuknya kayak apa? Kayak di bawah tangan. Jadi gini, kalau misalkan tersertifikasi itu perjanjiannya jadi otentik, Pak, Bu. Kenapa? Karena ada CA-nya yang akan melakukan pengecekan. Kita bisa bawa mereka. Tapi kalau misalkan perjanjiannya itu adalah tadi kayak scan, kemudian bukan dia menggunakan sistem tapi sistemnya nggak terdaftar Kominfo. Semua hal itu akan menjadi perjanjian seolah-olah di bawah tangan, yang mana beban pembuktian sempurnanya adalah ketika para pihak mengakui adanya tanda tangan. Simple. Gitu. Itu akhirnya beban pembuktiannya. Dan apakah selama ini saya pernah gitu, sering bahkan klien-klien kadang kan kalau misalkan dia ngasih dokumen bukti-bukti kan cukup pakai tanda tangan yang di-scan gitu kan, atau mungkin cuman apa namanya ada materainya tapi materai scan gitu kan, terus ada tanda tangannya, itu bisa jadi bukti nggak? Ya bisa Pak, pernah kok, selama si pihak lawan juga mengakui adanya perjanjian, bahkan disebutkan gitu kan. Kemudian nanti dalam si pembuktiannya gimana? Ya kopi dari kopi. Di dalam apa namanya penulisan bukti si apa namanya pembuktian di persidangannya gitu. Kopi dari kopi, bukan kopi dari asli atau apa gitu. Intinya adalah tetap diakuin, tetap sah selama para pihak sepakat bahwa memang itu adalah tanda tangannya dia. Seperti itu sih. Cuma kan balik lagi, apakah kita mau menggunakan peluang itu? Gitu kan, menggunakan peluang gambling seperti itu gitu kan, tunggu siapa tahu klien atau siapa tahu lawan ini kok apa namanya mengakui tanda tangan itu, ya kali gitu kan, mendingan kita melakukan tanda tangan elektronik secara tersertifikasi gitu kan, kita nggak akan apa namanya gambling, udah pasti orang itu, kalau misalkan orang itu tiba-tiba bilang itu bukan tanda tangan dia, kita panggil CA-nya gitu. Jadi sama seperti kayak misalkan akta notaril, tanda tangan, kalau misalnya dia nggak ngakuin, panggil notarisnya. Itu sih Pak, Bu, kira-kira lebih. Oke, berarti secara prestasi yang ada di perjanjiannya tetap bisa dijalankan ya? Betul, tetap. Oke, saya sih cukup. Thank you Mas Jody. Siap. Baik Pak, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan nih Pak di kolom chat. Apakah OTP itu dapat dikategorikan sebagai tanda tangan elektronik, mengingat saat ini banyak transaksi elektronik yang menggunakan OTP? Oke, sebetulnya apa namanya, selama dia masuk unsur tanda tangan elektronik ya tadi terasosiasi dengan informasi itu masuk dalam tanda tangan elektronik. Cuman apakah dia itu tersertifikasi atau tidak, nah itu yang mungkin harus ketahui, yang harus dipertanyakan seperti itu. Karena memang sekarang itu banyak banget sih nggak cuma barcode doang yang ada, tapi juga ada lagi namanya yang goresan, dan muncul juga baru kemarin kita buat perjanjian yang mana perjanjian itu tanda tangan elektronik dengan OTP gitu. Itu OTP-nya itu SMS OTP ya, gitu, bukan OTP yang general ya, mungkin email atau apa ya. Yang SMS OTP itu udah disetarakan juga dengan tanda tangan elektronik gitu. Yang penting adalah kita sebagai pemegang sertifikat, kita sebagai pemegang pena itu bisa kita memilih gitu. Kira-kira pada saat kita mau mengklik sign itu, kita mau menggunakan metode yang mana, barcode atau SMS OTP gitu. Itu masih bisa dianggap sebagai tanda elektronik. Gimana Pak? Cukup?
Cukup. Sebelum kami menutup acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Jody yang telah memberikan banyak ilmu baru nih untuk kita semua. Dan menarik sekali ya Pak, ini banyak pertanyaannya juga. Banyak. Yang susah juga banyak banget. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya dalam kegiatan Legal Upgrade hari ini. Kedepannya kami akan mengupload rekaman Legal Upgrade ini di kanal YouTube DPP Kadin. Silahkan ditunggu saja, Bapak Ibu. Kemudian saya selaku moderator pamit undur diri. Kita akan bertemu di Legal Upgrade episode 14. Informasinya akan kami post di Instagram Ikadin. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are just